Pembagian wilayah Isma Farsi. Isma Farsi terbagi menjadi 8 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain 1. Sumatera 1, 2. Sumatera 2, 3. Jabodelata, 4. Priangan, 5. Joglo Sepur, 6. Batara Jatim, 7. Kalimantan, 8. Indonesia Timur. Isma Farsi atau yang merupakan singkatan dari Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia adalah organisasi mahasiswa nasional yang terdiri dari lembaga eksekutif mahasiswa farmasi di seluruh Indonesia dan merupakan organisasi intra perguruan tinggi yang berbasis keprofesian dan berorientasi pada keilmuan. Dikutip dari SK Dikti nomor 974-D-2/T/2007. Tujuan Isma Farsi yaitu ingin menyatukan opini dan ajang silaturahim mahasiswa farmasi, sekaligus sebagai satu-satunya organisasi kemahasiswaan yang mempresentasikan mahasiswa farmasi di Indonesia. Dikutip dari SKIAI nomor 038-PPIAI-PPIX-2013. Isma Farsi juga memiliki visi dan misi untuk mewujudkan tujuan tersebut. Visi dari Isma Farsi adalah mewujudkan lembaga eksekutif mahasiswa secara khususnya dan mahasiswa farmasi pada umumnya yang bertanggung jawab, sadar serta mampu dalam menjunjung tinggi norma dan etika profesi farmasi. Misi dari organisasi Isma Farsi adalah A. Membina kerjasama antara mahasiswa farmasi pada khususnya dan mahasiswa lain pada umumnya. B. Membina kerjasama dengan ikatan organisasi mahasiswa dan ikatan organisasi profesi di bidang kesehatan lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. C. Ikut serta secara aktif dalam mengembangkan daya penalaran, keahlian, keterampilan, dan kreativitas mahasiswa yang berkaitan dengan keilmuan dan profesi kefarmasian. D. Menampung dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa farmasi khususnya dan kefarmasian pada umumnya. E. Meningkatkan persatuan nasional melalui kegiatan kemahasiswaan. F. Berperan secara aktif dalam mengkaji dan merekomendasikan kebijakan kefarmasian pada khususnya dan kesehatan pada umumnya yang dibuat oleh pemerintah dan ikut serta melaksanakannya. G. Mengadakan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sejarah Isma Farsi. Pertama kali berdiri, Isma Farsi diberi nama Mafarsi yang merupakan singkatan dari Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia yang berdiri pada tanggal 22 Desember 1955 di Kaliurang, Yogyakarta atas usul dari 2 orang mahasiswa yang bernama Purnomo Singgih dari Universitas Gadjah Mada dan Midain Sirait dari Institut Teknologi Bandung. Melalui ketetapan Rakernas pada tanggal 10-19 Oktober 1980, mengubah Mafarsi menjadi Isma Farsi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, sekaligus terpilihnya Sekretaris Jenderal pertama, yaitu Cecep Syaiful Rohman. Staf ahli. Staf ahli Isma Farsi terbagi menjadi 13. Yang pertama, staf ahli keuangan. Bertugas untuk melakukan pengelolaan keuangan Isma Farsi secara inklusif, akuntabel, dan penuh tanggung jawab. Membuat perencanaan keuangan Isma Farsi dalam segi pengeluaran dan juga pemasukan secara jelas. 2. Staf ahli kesekretariatan kabinet. Bertugas untuk memimpin pelaksanaan sistem administrasi organisasi dari pusat hingga universitas yang berstandar nasional dan berdasarkan ADART Isma Farsi
berupa dokumen resmi organisasi, SOP setiap SA, dan juga perlengkapan organisasi lainnya secara bijak dan bertanggung jawab. 3. Staf ahli internal bertugas untuk menjadi perwakilan Sekretaris Jenderal dalam upaya melakukan komunikasi dan juga pendekatan kepada setiap wilayah dan lem anggota ISMA Farsi, menjadi mediator antara wilayah serta lem dengan pengurus nasional ISMA Farsi dalam upaya penyampaian aspirasi, kritik, dan saran demi kemajuan ISMA Farsi. 4. Staf ahli eksternal bertugas untuk membantu Sekretaris Jenderal dalam membawa ISMA Farsi aktif dalam kegiatan internasional serta menjadi perwakilan Sekretaris Jenderal dalam membangun komunikasi dan hubungan diplomasi antara ISMA Farsi dengan organisasi atau pihak lain di tingkat internasional. 5. Staf ahli kajian strategis bertugas untuk membantu Sekretaris Jenderal dalam memimpin jalannya suatu kajian terkait isu dan kebijakan dalam dunia kesehatan. 6. Staf ahli kajian advokasi bertugas untuk membantu Sekretaris Jenderal dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah atau non-pemerintah dalam lingkup dunia kefarmasian, serta memimpin jalannya advokasi serta propaganda terhadap isu dan permasalahan kesehatan, khususnya dari tingkat nasional hingga lem. 7. Staf ahli potensial manajemen bertugas untuk membantu Sekretaris Jenderal untuk melakukan eksplorasi bakat minat yang dimiliki oleh lem dan mahasiswa farmasi yang kemudian dikembangkan menjadi potensi serta kekayaan ISMA Farsi demi terwujudnya kader yang kompeten dalam membawa kemajuan profesi. 8. Staf ahli pengembangan profesi bertugas untuk membantu Sekretaris Jenderal dalam memimpin dan menciptakan suatu konsep dalam upaya pembentukan kader organisasi ISMA Farsi yang berkompeten dan mampu membawa kemajuan profesi dari organisasi ISMA Farsi. 9. Staf ahli riset dan pengembangan farmasi bertugas untuk menampung dan mewujudkan adanya potensi mahasiswa farmasi seluruh Indonesia dalam melakukan pengembangan pengetahuan yang dapat membawa peradaban dunia profesi apoteker pada khususnya dan kesehatan lebih umumnya menjadi lebih baik. 10. Staf ahli pengabdian masyarakat bertugas untuk membantu Sekretaris Jenderal dalam memimpin koordinasi dari ISMA Farsi untuk melakukan implementasi ilmu kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian untuk bangsa sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi. 11. Staf ahli bisnis dan usaha bertugas untuk membantu Sekretaris Jenderal dalam usaha pemenuhan kebutuhan pengelolaan finansial organisasi ISMA Farsi untuk kepentingan pergerakan organisasi yang sesuai dengan ADART. 12. Staf ahli informasi dan teknologi bertugas untuk membantu Sekretaris Jenderal dalam upaya pengelolaan informasi yang ada dalam organisasi ISMA Farsi dengan memanfaatkan adanya kemajuan teknologi. 13. Staf ahli SEO bertugas untuk memimpin sistem penerimaan dan pengiriman mahasiswa untuk magang di universitas lain, apotek, rumah sakit, dan industri farmasi di tingkat nasional maupun internasional. Selain staf ahli, ISMA Farsi juga memiliki koordinator wilayah di 8 wilayah. Yang pertama, ada koordinator wilayah Sumatera 1, yaitu Tasya Ardana dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. 2. Koordinator wilayah Sumatera 2, yaitu Mira Kesuma dari Stifan Padang. 3. Koordinator wilayah Jabodetabek, yaitu
Aksan Hamdi dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 4. Koordinator Wilayah Joglo Sepur, yaitu Rosa Sayentina Amin dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. 5. Koordinator Wilayah Priangan, yaitu Rahayu Siti Fatimah dari Universitas Islam Bandung. 6. Koordinator Wilayah Batara Jatim, yaitu Rahayu Hardianti R dari Universitas Surabaya. 7. Koordinator Wilayah Kalimantan, yaitu Muhammad Naufal dari Universitas Mula Warman. 8. Koordinator Wilayah Indonesia Timur, yaitu Syahrul Hidayatur Rahman dari Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. Isma Farsi Kabinet Berjaya pada periode 2020-2022 dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal adalah pimpinan tertinggi di dalam jabatan organisasi Isma Farsi. Sekretaris Jenderal juga berkoordinasi dengan Badan Pengawas. Badan Pengawas memiliki 3 fungsi utama dan 1 fungsi lainnya. Yang pertama, fungsi legislasi. Kedua, fungsi anggaran. Dan ketiga, fungsi pengawasan. Adapun fungsi lainnya yaitu menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti masukan dari anggota maupun badan pengurus harian. Isma Farsi Kabinet Berjaya pada periode 2020-2022 memiliki visi yaitu menciptakan reformasi tanpa delusi dari Isma Farsi yang berintegrasi. Isma Farsi Kabinet Berjaya juga memiliki misi yang pertama, melakukan koordinasi aktif dengan lem anggota Isma Farsi secara merata. Kedua, menjalin kerjasama dengan stakeholders organisasi, sejawat atau profesi, dan masyarakat secara aktif. Ketiga, menyusun program kerja yang efektif dan efisien mengarah pada pengembangan organisasi Isma Farsi dengan pertimbangan anggota. Keempat, menjadi representatif perwakilan mahasiswa farmasi Indonesia yang mengembangkan potensi farmasi melalui bakat dan minat untuk kemajuan profesi. Kelima, berpartisipasi dalam persatuan nasional dan turut serta mengisi kemerdekaan Indonesia melalui kegiatan kemahasiswaan. Keenam, melakukan segala kebijakan secara inklusif dan berdasarkan sikap tanggung jawab, adil, dan beradab.